warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Azam Adilah atau biasa dipanggil Azam. Saya dari perwakilan kelompok 5. Di sini saya ingin menjelaskan kenapa sih harus diadakannya uji kuantitatif formalin. Nah, sebelum ke uji kuantitatif formalin, kita harus melakukan uji kualitatif formalin agar kita bisa tahu apakah ada dalam bahan makanan tersebut mengandung formalin atau tidak. Nah, tapi sebelum kita beranjak lebih jauh, kita ketahui dulu nih, apa sih formalin? Nah, formalin merupakan salah satu pengawet non-pangan tadinya. Namun, sekarang sudah banyak digunakan untuk mengawetkan makanan. Nah, formalin adalah nama dagang dari campuran formaldehid, metanol, dan air. Formalin yang beredar di pasaran mempunyai kadar formaldehid yang bervariasi tentunya, antara 20% hingga 40%. Formalin memiliki kemampuan yang sangat baik ketika mengawetkan makanan. Namun, walau daya awetnya sangat luar biasa, formalin dilarang digunakan pada makanan karena berbahaya untuk kesehatan manusia. Bahaya yang ditimbulkan akibat penggunaan formalin ini bermacam-macam. Misal, ada mual, muntah, bahkan dapat menyebabkan kanker. Hal ini disebabkan oleh bahaya residu yang ditinggalkannya bersifat karsinogenik bagi tubuh manusia. Oleh karena itu, perlu dilakukan uji kualitatif dan kuantitatif formalin pada produk pangan seperti ikan asin dan tahu. Hal ini bertujuan agar kita dapat mengetahui produk apa saja yang mengandung formalin dan menentukan kadar formalin pada bahan makanan. Nah, untuk penjelasan lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan selanjutnya. Ada 10 alat dan bahan yang dibutuhkan dalam uji kuantitatif formalin. Yang pertama adalah tabung reaksi dan rak. Yang kedua adalah pipet tetes. Yang ketiga adalah gelas kimia. Yang keempat adalah alat perangas. Yang kelima adalah timbangan teknis. Yang keenam adalah formalin komersial 37% dari merek. Yang ketujuh adalah Aquades. Yang kedelapan adalah test kit formalin. Yang kesembilan adalah bahan makanan. Dan yang ke-10 adalah spektrofotometer. Halo semuanya, aku Fitria Putri Harwati. Di sini aku bakal ngejelasin tata cara pengujian kuantitatif formalin. Nah, sebelum kita menguji kuantitatif formalin, maka kita harus tahu dulu secara kualitatifnya apakah bahan tersebut mengandung formalin atau enggak. Nah, pertama-tama kita ambil sampelnya, kita haluskan, dan 10 gram sampel yang telah dihaluskan kita larutkan ke dalam 20 ml air panas, lalu kita diamkan dan didinginkan. Nah, kemudian dari campuran tersebut kita ambil 5 ml-nya, kita masukkan ke dalam tabung reaksi, dan kita campurkan reagen A dan reagen B, lalu kita kocok dan diamkan hingga kita lihat apakah terjadi perubahan warna atau enggak. Jika tidak terjadi perubahan warna, maka sampel tersebut negatif, tidak mengandung formalin. Tapi jika terjadi perubahan warna dari ungu terang hingga ungu gelap atau tua, maka itu positif mengandung formalin. Maka kita lanjutkan dengan pengujian kuantitatifnya. Langkah selanjutnya adalah pengujian kuantitatif. Pertama-tama kita akan membuat larutan standar formalin 1000 ppm dengan cara memasukkan 0,2 ml formalin ke dalam labu takar 100 ml. Kemudian kita masukkan Aquades untuk diencerkan. Nah, Aquadesnya itu terisi sampai batas di labu takar tersebut. Langkah kedua, kemudian kita seri larutan standar formalin tersebut ke dalam 100 ml labu takar dengan perbedaan konsentrasi 1-10, sehingga ada 10 labu takar dengan perbedaan konsentrasi. Dan kemudian kita isi Aquades sampai batas labu takar tersebut.
Nah, langkah terakhir ialah dari masing-masing seri larutan standar formalin, kita ambil 10 ml dan dimasukkan ke dalam labu takar 50 ml, lalu tambahkan 10 ml asetil sedon dan amonium asetat, dan tambahkan aquadet. Kemudian langkah selanjutnya ialah memanaskan labu takar yang telah ditutupi ke dalam penangas air selama 15 menit pada suhu 40 derajat Celcius. Nah, setelah dipanaskan, kita dinginkan semua labu takar selama 1 jam, kemudian kita pindahkan labu takar ke dalam kuvet ini, lalu kita ukur absorbansinya dengan spektrofotometer ini dengan panjang gelombang 412 nanometer sebagai larutan blanko menggunakan Aquades. Nah, kemudian kita catat hasil absorbansinya dalam sebuah tabel, yakni tabel seri konsentrasi standar formalin, dan dari tabel situ kita akan bisa tahu persamaan regresi linearnya yang akan digunakan untuk menghitung kadar formalin dalam sampel nanti. Nah, tahap selanjutnya ialah pembuatan larutan sampel. Langkah pertama ialah kita ambil 10 ml dari filtrat masing-masing perlakuan itu ke dalam labu takar 50 ml. Kemudian kita tambahkan 10 ml larutan asetil aseton, 10 ml amonium asetat, dan kemudian kita tambahkan Aquades sampai tanda batas di labu takar tersebut. Langkah keduanya, kita panaskan labu takar tersebut yang telah ditutupi ke dalam penangas air selama 15 menit pada suhu 40 derajat Celcius. Nah, kemudian kita dinginkan semua labu takar itu, lalu kita pindahkan ke dalam kuvet untuk diukur absorbansinya dengan spektrofotometer pada panjang gelombang 412 nanometer. Kemudian kita catat hasil absorbansi sampel ke dalam sebuah tabel, lalu kita tentukan kadar formalinnya berdasarkan persamaan regresi yang telah dibuat di atas tadi dengan seri standar formalin tadi. Baik, di sini saya akan menjelaskan analisis hasil dari uji formalin. Nah, di sini kita punya datanya, konsentrasi 0 sampai 10 dan absorbansinya masing-masing. Nah, kita nanti untuk menganalisisnya, mencari persamaannya, mesti kita buat grafiknya terlebih dahulu. Nah, cara buat grafiknya seperti ini. Pertama, blok dulu nilai dari konsentrasi sama absorbansinya. Blok, kemudian klik insert dan recommended chart. Nah, habis itu pilih yang ini. Pilih yang bentuk yang grafik scatter, kemudian oke. Nah, pada garis grafik ini klik kanan, kemudian add straight line. Nah, habis itu scroll ke bawah, checklist di bagian display equation on chart sama display R square of value on chart. Kemudian dapat hasilnya. Persamaannya Y sama dengan 0,251X kurang 0,228 dan R kuadratnya 0,9797. Nah, kalau R kuadrat itu rentang nilainya itu dari 0,1 sampai 1. Ketika dia R kuadratnya mendekati 1 berarti hasilnya makin bagus. Nah, kita lihat Y hasil yang kita miliki adalah 0,28 dan persamaannya adalah Y sama dengan 0,251X kurang 0,0228. Nah, X adalah konsentrasi dari jumlah formalin yang bakal kita cari. Rumusnya itu X sama dengan Y ditambah 0,0228 dibagi 0,0251 dibagi berat sampel. Berat sampel yang bakal kita gunakan 2 gram. Berat sampel yang kita gunakan pada uji yaitu 2 gram dikali 1000. Jadi masukkan semua nilainya. X sama dengan 0,028 tambah 0,0228 per 0,0251 dibagi 2 gram kali 1000. Hasilnya ditemukan konsentrasi X 4600 ppm.
kemudian dibagi dengan 10.000, hasilnya 0,46%. Jadi kadar formalin dalam makanan tersebut sebanyak 4.600 ppm atau 0,46%.